2 hari yang lalu Samwim ARB, kemarin Samwim minus lebih dari 17%. Bulan September saya sempat posting di video YouTube saya beli Samwim di sekitaran harga Rp2.000. Maka hari ini saya akan bikin video ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, apakah saya masih punya Samwim? Apakah saya rugi dari Samwim? Yang kedua, kenapa Samwim turun? Dan yang ketiga berhubungan dengan grup berbayar. Let's go! Yang pertama, apakah saya masih punya Samwim dan apakah saya rugi dari Samwim? Di video September 2023, saya bilang berkali-kali, saya ini orang gila, ya, yang cut loss di Samwim di harga 400, lalu beli kembali di harga 2000. Jadi kalau ikutin saya beli Samwim, ya berarti kalian orang gila gitu loh. Tapi kalau kalian memang beli karena alasan sendiri, ya berarti harusnya kalian memang tahu kenapa alasan Samwim bisa naik dari 2000 ke 3500. Dan biasalah ada netizen ya yang ngomong, kalau beli saham, bikin video, kalau jual diem-diem. Halo, emang saya ada kewajiban untuk sharing, saya jual saham apa ke kalian gitu kan? Nggak ada gitu kan. Ya kita tidak ada kontrak. Dan saya udah berkali-kali bilang, disclaimer, silakan analisa kembali. Kalau kalian ikutin saya, berarti kalian ikutin orang, kalian bisa menjawab sendiri. Apakah saya sudah jual Samwim? Jawabannya adalah sudah. Dan saya untung dari Samwim. Saya ingin sharing sebuah cuplikan chat saya dengan salah satu teman saya, yaitu Ko Erwin. Kalian bisa lihat di sini, ini chattingan saya dengan dia di tanggal 21 September 2023. Waktu itu coret-coretan saya, EPS Q3 WIM itu di 95. Sedangkan realisasinya, akhirnya EPS Q3 itu 93. Oke, dan kalian bisa lihat, saya bilang nih sama Ko Erwin, nanti coba dipantau pas Q3 keluar. Karena waktu itu saya chat dengan dia, itu Q3 belum keluar. Benar nggak sih EPS-nya itu 95? Nah, saya bilang nih, kalau PR wajar 10 kali, tahun ini harusnya di harga 3080. Jawaban dari Ko Erwin, I see, gila ya WIM, tapi memang harus pantau earnings better. Kalau kalian lihat chat saya dengan Ko Erwin, ya itu alasan saya kenapa saya jual Samwim. Karena per wajar menurut saya 10 kali ya di harga 3080. Makanya di harga 3000 sampai 3200 saya sudah jual semua. Walaupun ternyata WIM bisa naik sampai harga 3700, tapi tentu saja saya tidak bisa menebak apakah Samwim akan naik atau turun lagi. Jadi bagi saya sudah puas di harga 3000 sampai 3200. Dan kalau kalian adalah subscriber yang sejati di channel YouTube saya sudah berkali-kali sharing pengalaman saya yang dulunya saya mungkin udah profit 20%, 40%, tapi malah ludes, hilang, malah minus gitu loh. Akhirnya cara saya take profit itu adalah bagi saya sudah mendekati harga wajarnya, saya akan jual setengah dulu. Bahkan di harga 3000 saya langsung jual setengah dulu, saya nggak jual semua. Nanti sudah naik sedikit, oke, saya masih punya barang, turun pun saya masih tidak apa-apa. Karena saya sudah pernah take profit sebagian. Saya juga punya grup berbayar yang harganya murah sekali. Dan kalian bisa lihat di sini, nama grupnya Nabung Saham Bareng Yusuf. Ini saya posting di 20 Oktober 2023, jam 8 malam. Kalian bisa lihat ya, update portfolio per 24 Oktober 2023. WIM, saya sudah ganti ke saham apa? Lalu saham apa? Saya ganti ke saham TLTL. Saya jelaskan kenapa saya beli saham TLTL. Jadi saya juga kasih tahu ya ke para member di grup saya, kalau dari September itu sampai Oktober itu saya udah jual berkala dan sudah habis di bulan Oktober. Saya pengen sharing salah satu ilmu atau pengetahuan yang dulu saya pelajari di saat mungkin saya menjadi seorang trader, dan tapi ini menurut saya global ya. Jadi kita bisa sharing tentang pengetahuan tentang supply dan demand. Di mana harga saham itu naik itu karena ada orang yang beli terus-terusan dan menghakak harga berikutnya. Kebalikannya, harga kenapa bisa turun? Karena ada yang haki.
hajar kiri. Jadi harga berapapun di sebelah kiri di order book dijual, makanya harga sahamnya turun. Saya akan ambil contoh order book di saham WIM. Dan kita bisa lihat di sini, ya, kalau kita mau dapat, ya, kita bisa lihat sekarang harga sahamnya di 1845. Kalau kita mau langsung dapat barang, kita harus HK atau hajar kanan di 1850. Dan cara naikkan harga itu sebenarnya gampang sekali. Kalau kita lihat di sini ada 114 lot. Saya beli dengan harga 1850 atau sekitar 21 juta rupiah. Saya bisa menaikkan satu tik harga Wismilak. Lalu kalau saya masih punya uang lagi, saya HK lagi 267 lot dikali harga 1855, maka harganya akan naik satu tik lagi. Sesimpel itu harga naik dan turun. Jadi kalau saya mau bikin harga Wismilak ARA, saya cuma butuh modal sekitar 5.783 lot dikali 1.895, sekitar 1 miliar lebih. Kalau saya punya uang 1 miliar lebih, saya bisa mengangkat harga Wismilak dari 1845 menjadi 1895. Sesimpel itu. Dan kalau saya punya saham Wismilak dan saya ingin meng-ARB-kan saham Wismilak, saya tinggal jual 31.407 lot saham Wismilak. Sesimpel itu. Itu artinya supply dan demand. Tadi kita bisa lihat kalau kita HK langsung bisa menaikkan satu tik, ya kan? Dan yang HK ini bisa jadi satu orang dengan melangsung HK, atau bisa jadi beberapa orang yang tidak sengaja menghabiskan lot di sebelah kanan, maka harga sahamnya bisa naik. Sama juga di sebelah kiri, kalau kita pengen harganya turun, ya mungkin ada satu orang yang punya banyak banget saham Wismilak, langsung dia guyur sekaligus, maka harganya turun. Atau memang banyak amat orang yang punya saham Wismilak lalu menjualnya secara bersamaan. Nah, di market itu banyak tipe orang. Ada yang misalkan seperti investor. Oh, dia beli misalkan saham Wismilak, dia melihat prospek ke depannya. Oh, ternyata mungkin labanya bisa naik. Sekarang margin of safety-nya masih besar. Sekarang masih under value. Makanya dia beli saham tersebut. Atau misalkan trader, wah dia ngeliat MACD RSI-nya sekarang udah oversold. Sekarang waktunya beli. Oh, ternyata sekarang di support. Ternyata sudah buy on break, sudah breakout, makanya dia beli. Wah, karena volumenya tinggi. Karena bandarmologinya oke, karena foreign flow-nya oke. Ya, itu banyak banget alasan kenapa orang beli suatu saham. Ya, karena di pasar saham kita ini banyak banget orangnya. Kenapa belinya? Ya, itu kita nggak tahu. Cuman karena banyak yang beli, maka harga bisa naik. Banyak yang turun, ya akhirnya banyak yang jual, maka harganya turun. Nah, di kasus ini mungkin kalian udah nonton YouTube video orang lain yang menurut saya nggak gitu benar, atau mungkin udah lihat juga dari Stockbit pecahan-pecahannya sedikit. Di sini mungkin saya sharing apa yang saya tahu, belum tentu benar juga. Tapi intinya ya kalian bisa tahu kenapa saya beli saham Wismilak, karena saya punya satu mentor namanya Bro Philbert Ferdinand, dan dia punya satu grup berbayar yaitu adalah Philbert Game Plan. Di situ selain saya, selain Bro Philbert, juga banyak orang yang beli saham Wismilak juga. Otomatis saya bilang, karena demand-nya banyak, makin lama barangnya makin sedikit, harganya makin lama makin naik. Lalu kenapa saham Wismilak turun? Nah, ini intinya. Jadi Bro Philbert 2 hari yang lalu dia sharing kalau ternyata dia mengetahui kalau volume penjualan Evo Biru itu turun. Jadi selama ini ya Evo Biru ini sudah berkali-kali menaikkan harga. Itu walaupun sudah naikin harga, volume penjualannya masih terus meningkat. Artinya masih banyak orang yang beli walaupun harga rokok Wismilak ini naik. Tetapi terakhir Wismilak ini menaikkan harga Evo Biru pada bulan September 2023. Tapi ternyata setelah naik harga ini tidak disambut baik oleh market. Volume penjualannya mulai menurun. Oleh karena hal yang sesimpel ini, ya kita tahu Bro Philbert atau saya nggak tahu yang lainnya ya, mungkin jual saham Wismilak. Mari saya ajak kalian berpikir, di saat Wismilak ini adalah sebuah perusahaan growing, yang grow-nya luar biasa, kita bisa laba bersih dari tahun 2020, 21, 22, 23. Artinya grafiknya sangat naik sekali. Dan tiba-tiba sekarang mulai tanda-tanda kalau penjualannya akan menurun. Artinya fase growing ini sudah mulai stop dan akan ke fase decline. Nah, ini yang mungkin
orang lain atau Bro Filbert tidak suka, di mana fase grow ini sudah mulai berhenti, walaupun sekarang belum tercermin di laporan keuangan. Dan karena Bro Filbert punya 700 member di grup dia, yang mungkin dia jualan, banyak orang yang juga panik. Wow, ternyata Bro Filbert jualan, jadi mereka juga ikut jualan. Nah, ingat, ada satu orang yang jualan besar, atau banyak orang yang jualan, otomatis harganya ini selalu dihaki, akhirnya sampai ARB. Hari pertama ARB itu membuat hari keduanya yang masih punya barang nggak bisa jualan, terus lanjut jualan. Makanya menyebabkan harga hari kedua masih minus 17%. Tapi mungkin kita bisa lihat hari ini hari ketiga, ya sempat naik lalu turun lagi, ya karena mungkin yang sudah ingin meniat jual sudah habis, dia masih bingung atau galau. Apakah Bismillah masih bisa naik, atau sekarang sebenarnya ya harganya sudah murah, di sekitar 1.800-an. Kenapa harus saya jual? Gitu. Yang ketiga, kita pengen ngomongin tentang grup berbayar. Kalau kalian ikut grup berbayar atau komunitas saham, tapi pengen dapat stok pick doang, mendingan kalian left dari grup atau komunitas itu. Mau grup VVIP lah, mau apapun itulah. Kalau cuma pengen dapat stok pick doang, mendingan kalian left deh. Karena kalian udah punya mindset yang menurut saya tidak benar. Saya mau contoh ya, saya sebutkan beberapa grup berbayar yang saya tahu, dan mungkin kalian akan mulai berpikir, oh ternyata gitu. Yang pertama, komunitas saham Hungry Stock. Ada Pak Lokengkong di situ loh. Ada Pak Lukas Setiatmaja di situ. Yang kedua, misalkan Bro Rifan Kurniawan. Kan juga bisa ikut. Ya, dia juga punya, kalian bisa lihat portfolio dia, walaupun tidak ada nominalnya, cuma kalian bisa lihat. Ya, dia punya saham apa aja, di Indonesia, di US, dan berapa persen portfolionya. Pak Eros Perwita, kan juga bisa lihat dia punya saham apa aja, value stock, core stock, berapa persen porsi, walaupun nggak ada rupiahnya, ya kan? Grup mana lagi? Bro Kevin Stefander punya stock up, ya walaupun tidak terang-terangan punya saham apa aja, kadang-kadang kita dikasih tahu, oh dia beli saham apa aja, dibahas saham apa aja. Apakah naik? Jawabannya tentu tidak, nggak semua saham yang mereka bahas itu naik. Jadi kalau isi cuma pengen belajar, pengen nyontek doang, big no. Contoh lagi misalkan sama apa lagi? Komunitas apa lagi? Contoh misalkan Think, komunitas saham termahal di Indonesia. Ya, di situ ada sebenarnya Think list. Kalian bisa lihat, oh saham-saham apa yang harga belum naik dan punya potensi naik. Apakah pasti naik? Jawabannya tidak. Tapi kita yang penting adalah belajar kerangka berpikirnya. Dan kalau mau jujur, secara nggak langsung membernya tahu loh sebenarnya salah satu founder dari mereka itu punya saham apa aja. Sama contoh, misalkan punya saham yang berhubungan dengan oil, depannya M. Punya saham berhubungan dengan rokok, depannya G. Semua orang tahu, dan banyak juga yang masih rugi loh. Jadi kalau kita pengen tahu mereka punya saham apa dan mereka untung, jawaban tidak. Dan sangat sayang sekali kalau kita mindsetnya salah. Harusnya kita menjadi gelas yang kosong. Kita join ke sana, bagaimana sih pola berpikirnya. Itu inti dari kenapa kita harusnya join sebuah komunitas. Karena setiap orang pasti punya cara berpikir yang berbeda. Saya mau contoh, misalkan saya belajar Irrational Framework dari Bro Kevin Stefander. Harga saham yang ternyata di industrinya, kita bandingkan dengan perusahaan yang lain, ya itu harga sahamnya ternyata paling murah, PRPBV-nya paling murah, tapi ROE-nya paling besar. Itu framework-nya Bro Kevin Stefander. Auditing punya cara valuasi yang berbeda lagi. Cara menganalisa sahamnya berbeda lagi. Bro Rifan Kurniawan, oh dia bahasa dengan makro, dengan mikroekonomi, digabungkan. Dia punya stylenya sendiri-sendiri. Dan ya tentu Bro Filbert juga punya stylenya dia sendiri. Saya pengen reminder di sini, jangan pernah sekalipun beli saham karena ikut-ikutan orang. Kalau orang itu membahas sebuah saham, kita pelajari bagaimana dia menganalisanya, why-nya, ya kan? How-nya, bagaimana cara dia menganalisanya. Tapi jangan mengcopy 100% atau jangan beli karena hanya ikut-ikutan. Oh, dia belinya 10 miliar. Saya uangnya cuma 10 juta, jadi nggak apa-apa saya ikut-ikutan dikit. Tapi nanti kalau ternyata dia sudah jual, dia nggak kasih tau kamu bakal kecewa. Tapi beda banget kalau kalian beli karena itu alasan, kalian punya alasan yang kuat. Kenapanya? Kalau kalian sudah tahu kenapanya, untung pun kalian akan senang. Oh, karena analisa gue benar. Kalau misalkan ternyata harga sahamnya turun, kalian bisa tahu, oh ternyata
apa sih yang saya bisa pelajari dari kejadian ini supaya lain kali saya tidak terjebak lagi. BTW, saya tidak meng-all in saham Wismilak di portfolio saya. Kenapa? Karena saya tahu risk profile saya dengan Bro Filbert berbeda. Dia meng-all in satu saham Wismilak. Karena dia masih umur 23 tahun, dia belum married. Dia bahkan juga belum punya anak. Sedangkan saya udah punya istri, udah punya 2 anak. Tanggung jawab saya berat. Kalau kalian nonton saham Wismilak yang saya pernah bilang saya beli itu, saya bilang saya juga nggak all in. Karena kalau turun pun, saya masih aman karena saya punya saham yang lain. Dan kalau kalian dengar cerita saya